Nah, jadi pagi ini saya ini penasaran sih, Lira. Sama Bu, saya juga penasaran. Penasaran ya, penasaran sekali Iya. dan Mbak Ani ini dengan segala kegiatannya itu seberapa jauh ada kaitan pekerjaan dia dan juga minat dia terhadap range yang sangat luas ya, karena hubungan internasional tapi juga di gerakan sosial dan ada khusus lagi tentang studi gender. Seberapa besar buku, perpustakaan dan pustakawan itu menjadi bagian dari kehidupannya Mbak Ani? Mungkin dari situ dulu kali. Terima kasih Mbak Bini, Mbak Lira, terima kasih undangannya untuk bisa hadir di podcast pagi ini. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Ini kehormatan juga buat saya. Nah, kalau bicara tentang buku dan perpustakaan, sebetulnya saya itu memang senangnya baca ya. Senangnya baca buku, dan kalau senang baca buku itu urusan perpustakaan dan buku itu pasti satu kesatuan. Dari kecil maksudnya? Dari kecil, dari keluarga senang membaca, menulis, dan itu berarti perpustakaan itu menjadi bagian integral ya di dalam bukan hanya hobi dan kemudian kerja kerja sebagai dosen. Dan juga aktif di gerakan sosial itu juga harus baca dan harus nulis sebetulnya. Nah, pengalaman panjang saya dengan perpustakaan dan buku sebetulnya ini ceritanya bisa panjang, tapi kan ini nggak bisa diceritain semua kan, harus dibikin pendek. Nah, kalau dibikin pendek itu barangkali kita bisa bikin 3 babak kali ya. Babak pertama bagaimana ketika saya sekolah dulu di Jakarta, di Indonesia, bagaimana situasi buku dan perpustakaan itu bisa menunjang atau tidak menunjang di dalam aktivitas belajar saya waktu itu masih menjadi mahasiswa. Zaman itu terus terang penuh keterbatasan, tidak seperti sekarang. Buku sulit dicari. Saya belajar politik, belajar hubungan internasional itu mengandalkan banyak sekali buku-buku asing sebetulnya yang berbahasa Inggris. Dan zaman itu tidak gampang kita mendapatkan buku-buku itu, dan kita biar di tengah kesulitan itu ya kita berstrategi juga begitu ya. Tidak ada buku di perpustakaan di kampus ya kita lari ke luar kampus mencari. Pada zaman itu yang terkenal itu yang selalu saya hampir rutin datangi itu ada di perpustakaan CSIS, American Corner, British Council, LIPI, Kemlu, bahkan juga di Perpustakaan Nasional. Jadi itu adalah kegiatan pergi ke perpustakaan itu adalah bagian integral dari hidup kita sebagai mahasiswa pada zaman itu. Lalu babak kedua ketika saya punya kesempatan bersekolah di luar negeri. Saya bersekolah di Amerika yang wow gitu ya. Itu saya melihat perpustakaan itu itu jendela luar biasa dari aksesnya lebih terbuka gitu ya Bu. Akses lebih terbuka, tempatnya bagus dan nyaman. Perpustakaan diletakkan menjadi wajah, selalu menjadi wajah dari universitas di Amerika tuh selalu dilihat dari bagaimana perpustakaannya nyaman sekali, buka hampir 24 jam gitu ya. Jadi aksesnya luar biasa. Nggak ada literatur di perpustakaan kita bisa menghubungi di negara bagian yang lain, apapun ya terfasilitasi dengan baik, dengan sistem yang ya saya pikir ya sangat bagus pada zamannya gitu ya. Jadi ya saya menikmati betul ya periode-periode itu. Dan kemudian hari ini ya, kalau kita bilang babak hari ini, kita lihat ada kemajuan teknologi informasi, literatur tidak saja diperoleh dari buku dan datang di perpustakaan, tapi juga mahasiswa dan banyak dosen itu sekarang senangnya membaca e-book ya, e-book dan literatur yang bisa accessible lewat media
digital, dan di situ saya melihat mungkin kehadiran in person, datang ke perpustakaan itu agak menurun karena sudah teralihkan dengan tadi ada pilihan-pilihan mencari literatur dan seterusnya, bacaan lewat media sosial. Nah, ini yang saya pikir perubahan ini tidak dengan sendirinya seharusnya membuat fungsi perpustakaan itu menjadi menurun atau berkurang begitu ya, karena buat saya membaca buku di perpustakaan itu nggak bisa tergantikan ya dengan nggak sepenuhnya bisa tergantikan dengan tadi baca lewat digital dan seterusnya. Saya misalnya ketika kita hadir di perpustakaan kan kita berinteraksi ya dengan orang lain, dengan pustakawan, dengan para penstudi, orang yang kemudian juga ada hadir di situ. Nah, dialog-dialog itu sebetulnya sangat bermanfaat sih sebetulnya, yang tidak bisa digantikan dengan tadi yang digital. Digital kan sendirian ya kita ya, lebih sangat individual, personal. Jadi kita tidak lagi bisa poin-poin yang interaksi, jejaring, diskusi itu hilang dari perkembangan yang terakhir ini.